Sungguh luar biasa, inilah karomah menakjubkan Syekh Nawawi Banten yang bisa mengeluarkan api dari jempol kakinya. Siapa yang tak kenal Imam Nawawi Banten? Beliau seorang ulama Nusantara yang karya-karyanya banyak dikaji oleh para cendekiawan muslim di seluruh dunia. Di Indonesia, karya-karya Imam Nawawi tersebar dan dikaji di pesantren-pesantren di Indonesia. Dikenal memiliki karya yang begitu banyak, tentu Imam Nawawi bukanlah sembarang orang, beliau memiliki beberapa karomah nyata yang beberapa kali disaksikan oleh para muridnya sendiri. Karomah adalah kemuliaan berupa sesuatu di luar logika manusia yang Allah berikan kepada para wali Allah. Berikut salah satu karomah luar biasa Syekh Nawawi Banten. Dikisahkan, dahulu saat menulis syarah kitab Bidayatul Hidayah karya Imam Al-Ghazali, tiba-tiba lampu minyak beliau padam, padahal saat itu beliau sedang dalam perjalanan dengan seekor onta. Di jalan pun beliau tetap menulis kitab. Berbeda dengan kita yang malah biasanya melamun atau memilih tidur. Dalam kondisi gelap seperti itu, Imam Nawawi pun lalu berdoa. Bila kitab ini dianggap penting dan bermanfaat buat kaum muslimin, aku mohon kepadamu ya Allah, berikanlah sinar agar aku bisa melanjutkan menulis. Dan tiba-tiba, jempol kaki beliau mengeluarkan api dan bersinar terang. Kemudian, beliau meneruskan menulis syarah itu hingga selesai. Dan bekas api di jempol tadi lalu membekas. Kemudian, saat pemerintah Hijaz memanggil Syekh Nawawi untuk dijadikan tentara karena badan beliau tegap ternyata tidak jadi. Hal ini karena adanya bekas api di jempol beliau tadi. Mari kita kenali karya dan pemikiran Syekh Nawawi Banten. Sebagai ulama yang mengajar di Makkah, Syekh Nawawi menjadi jembatan mata rantai jaringan ulama Nusantara dan Hijaz. Syekh Nawawi Al-Bantani merupakan salah seorang ulama yang mengajar di Masjidil Haram, di Makkah Al-Mukarramah. Kawan seperjuangannya, yakni Syekh Ahmad Khatib Al-Minangkabawi dan Syekh Mahfuz At-Tirmasi, pada akhir abad 19 dan awal abad 20. Dalam pemahaman tasawuf, Syekh Nawawi merupakan tokoh sufi beraliran Qadiriyah. Aliran ini mendasarkan pemahaman pada ajaran Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Pada ranah tasawuf, Syekh Nawawi menulis kitab Salalim Al-Fudola, yang didasarkan pada teks pelajaran tasawuf Hidayah Al-Azkiyah ila Thoriqil Auliya karya Zainuddin Al-Malibari yang ditulis pada tahun 914 Hijriah, 508 Masehi. Kitab ini sangat populer di pesantren-pesantren tanah Jawa, bahkan disebut dalam rangkaian kisah serat Centini. Kitab lain dalam bidang tasawuf, yakni Misbah Adulen, Alam Manhaj Alatan fi Tabwibil Hukmi, yang ditulis tahun 1314 Hijriah. Syekh Nawawi merupakan penulis produktif, dengan karya yang populer di komunitas pesantren Nusantara. Karya Syekh Nawawi tersebar dalam rumpun ilmu kalam, ilmu fikih, akhlak dan tasawuf, hingga tafsir. Dalam bidang ilmu kalam, Syekh Nawawi menulis kitab Fathul Majid pada tahun 1298 Hijriah, lalu kitab Tijan Adurori pada tahun 1301 Hijriah, lalu kitab Kashi Fathus Syaya pada tahun 1292 Hijriah, lalu kitab An-Nahjatul Jadidah pada tahun 1303 Hijriah, lalu kitab Dazariatul Yakin ala Umil Barohil pada tahun 1317 Hijriah, lalu kitab Arisalah Al-Jamiyah Baina Usuluddin wal Fiqhi wa Tasawufi pada tahun 1292 Hijriah, lalu kitab Aksimar Al-Yaniyah pada tahun 1299 Hijriah, lalu kitab Nuruzolam pada tahun 1329 Hijriah. Kitab-kitab beliau dalam bidang fiqh, masih menjadi pembahasan kalangan santri hingga kini. Di antaranya, yaitu kitab At-Tausyih 1314 Hijriah, lalu kitab Sulam Al-Munajat 1297 Hijriah, lalu kitab Nihayatus Zain 1297 Hijriah, lalu kitab Mirkat Ashhud At-Tashdik 1297 Hijriah, lalu kitab Ukuduli Jain fi Bayani Hukuk Azaujain 1297 Hijriah, lalu kitab Kutul Habib Al-Gharib 1301 Hijriah. Karya Syekh Nawawi dalam bidang tafsir berjudul At-Tafsir Al-Munir 5 Alim Al-Tanzil Tafsir Marah Labib. Dalam kitab-kitabnya, Syekh Nawawi sering mengaku sebagai pengikut Imam Al-Asy'ari, atau Asy'ariyah, serta Imam Abu Mansur Al-Maturidi.